Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kaum muslimin yang jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan yang menyelisihi fikih salat yang benar, baik karena ilmu atau karena kebodohan. Di bagian akhir pembahasan ini, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala membawakan beberapa peringatan atas sebagian dari kesalahan-kesalahan dalam salat tersebut sebagai bentuk nasihat terhadap kaum muslimin dan sebagai pengamalan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian hingga dia menyukai bagi saudaranya apa-apa yang dia sukai bagi dirinya berupa kebaikan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 13, Imam Muslim nomor 45, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari Anas radhiyallahu anhu. Di antara kesalahan-kesalahan tersebut adalah yang pertama, ketika makmum yang masbuk mendapati imam sedang rukuk. Barang siapa mendapati imam sedang rukuk, maka dia wajib melakukan takbiratul ihram dengan berdiri lurus dan tuma'ninah serta sempurna, kemudian bertakbir, yakni takbiratul intiqal untuk rukuk. Jadi takbirnya dua kali, takbiratul ihram, setelah itu baru takbir intiqal untuk rukuk. Adapun takbir sambil rukuk, maka tidak diperbolehkan, bahkan terkadang bisa menjadi sebab batalnya salat. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, seorang wajib bertakbiratul ihram dengan berdiri selagi dia masih mampu berdiri. Begitu juga dengan makmum yang menjumpai imam sedang rukuk, dia wajib mengerjakan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri tegak dengan melafadzkan semua hurufnya secara sempurna. Maksudnya Allahu Akbar secara sempurna. Jika salah satu hurufnya saja dibaca tidak dalam keadaan berdiri, maka salat fardunya tidak dianggap sah. Masalah ini tidak menjadi perbedaan di antara para ulama. Sedangkan pada salat sunnah, maka masih diperselisihkan di antara mereka. Disebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 3 halaman 296. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala berkata, makmum yang masbuk harus bertakbiratul ihram dalam posisi berdiri tegak. Jika dia melakukan dalam posisi ruku atau hampir ruku, maka takbirnya tidak dianggap mencukupi karena dia mengerjakan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Disebutkan dalam kitab beliau Al-Mughni dan juga disebutkan dalam Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Kesalahan yang kedua, banyak bergerak. Bergerak karena ada keperluan tidak dilarang oleh syariat. Adapun bergerak tanpa keperluan dan tanpa sebab, maka tidak diperbolehkan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uskunu fis shalah, tenanglah kalian dalam mengerjakan salat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 430. Kesalahan yang ketiga, tidak meluruskan shaf, tidak meluruskan barisan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Luruskan dan jangan kalian berselisih yang mengakibatkan hati kalian saling berselisih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 432 dalam kurung 122. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Luruskan barisan kalian karena meluruskan barisan termasuk dari mendirikan salat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 723. Banyak kaum muslimin yang menyelisihi hadis ini dan hadis-hadis yang semakna dengannya. Kita saksikan mereka berdiri dalam shaf, antara kaki makmum yang satu dengan yang lainnya jaraknya sangat jauh, yakni tidak rapat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq." Fawalladhi nafsi biyadih inni la ara syaitana yadkhulu min khalalis saffi ka'annaha al-hadaf. Rapatkanlah shaf barisan kalian, dekatkanlah antar jaraknya dan luruskanlah antar leher. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya,
sungguh aku benar-benar melihat setan masuk melalui celah-celah barisan, seakan-akan setan itu kambing kecil yang tidak berekor. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 667 dan disahihkan dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir nomor 3505. Bagian-bagian yang renggang antara kaki para makmum itu adalah tempat berdirinya setan yang dilalaikan oleh kaum muslimin yang menyelisihi sunnah Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan yang keempat, mendirikan salat berjamaah yang kedua dan seterusnya. Di antara kesalahan orang yang tertinggal melakukan salat berjamaah yang pertama yang dikerjakan di dalam masjid, ia membuat lagi jamaah baru di sana. Tidak tersembunyi bagi seorang pun dari para ulama bahwa hadis-hadis yang banyak tentang keutamaan salat berjamaah hanyalah ditujukan untuk salat jamaah yang pertama yang dikerjakan bersama imam masjid atau imam rawatib atau orang yang menjadi penggantinya. Jika tidak, maka kalau seandainya hadis-hadis ini mencakup jamaah yang mana saja, maka tidak ada tambahan keutamaan bagi orang yang bersegera menuju salat dan mendapati salat berjamaah. Sehingga siapa saja yang mendapati jamaah yang mana saja, maka dia telah memperoleh keutamaannya. Dan ini tidak benar. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, jika di dalam masjid ada seorang imam tetap, lantas ada seseorang atau beberapa orang tertinggal salat berjamaah dengan imam tetap tersebut, hendaklah mereka mendirikan salat secara munfarid, secara sendiri-sendiri. Aku tidak senang jika mereka mengerjakan salat secara berjamaah di dalam masjid tersebut. Namun, jika tetap mengerjakan salat berjamaah di sana, hal itu dianggap sah, yakni salat berjamaahnya sah, tidak batal. Hanya saja disertai hukum makruh, sebab perbuatan itu tidak termasuk kebiasaan yang dikerjakan oleh para salaf, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan mereka tidak menyukai yang seperti itu. Demikianlah perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Um jilid 2 halaman 292, tahqiq Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muttalib, cetakan Darul Wafa. Kesalahan yang kelima, ucapan orang yang salat Rabbana walakal hamdu wasyukru, yakni ditambahi kata wasyukru, yang artinya wahai Rabb kami dan segala puji adalah bagimu juga rasa syukur. Ada beberapa doa i'tidal yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Rabbana walakal hamdu, wahai Rabb kami dan segala puji adalah bagimu. Dan doa sahih yang lain, Allahumma Rabbana walakal hamdu, ya Allah, wahai Rabb kami dan bagimulah segala puji. Doa yang lain, Rabbana lakal hamdu, wahai Rabb kami bagimulah segala puji. Tidak ada di salah satu dari lafaz di atas tambahan wasyukru yang ditambahkan oleh sebagian manusia. Perbuatan itu adalah bid'ah dalam agama. Kesalahan yang keenam, mendahului imam. Di antara kesalahan yang dilakukan makmum adalah, yang pertama, mendahului imam mengucapkan amin sebelum imam selesai membaca ayat terakhir surat Al-Fatihah. Yang kedua, mendahului imam dalam mengangkat kepala ketika bangkit dari rukuk atau bangkit dari sujud. Yang ketiga, mendahului imam dalam sujud dan yang lainnya. Kesalahan yang ketujuh, terburu-buru demi mendapatkan rukuk atau tasyahud bersama imam dan yang sepertinya. Perbuatan ini jelas-jelas menyelisihi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Idza uqimatis shalah fala ta'tuha tas'aun wa'tuha tamshun 'alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Jika salat sudah diiqamahkan, sudah didirikan, maka janganlah mendatanginya dengan berlari, datangilah ia dengan berjalan. Tenanglah, apa yang kamu peroleh lakukanlah, dan apa yang terluput maka sempurnakanlah. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kesalahan yang kedelapan, salat dengan tidak meletakkan sutrah di hadapannya. Nabi SAW bersabda, "La tusalli illa ila sutrah,
ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. Janganlah engkau salat kecuali menghadap kepada sutrah, yakni pembatas, dan janganlah engkau biarkan seorang pun lewat di hadapanmu. Jika dia membangkang, maka perangilah dia, maksudnya lawanlah dia, karena sesungguhnya bersamanya ada qarin, ada setan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah nomor 800, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Sutrah atau pembatas bisa berupa tembok, tiang, tas, tongkat yang ditancapkan atau hewan tunggangan yang ditambatkan. Maka hendaklah seseorang salat dengan menghadap ke sana. Ukuran minimalnya adalah seukuran kayu yang berada di bagian belakang pelana hewan tunggangan. Ukurannya itu sekitar 1 hasta atau lebih, yaitu dari siku sampai ujung jari tengah, sebagaimana disebutkan dalam Lisanul Arab. Kesalahan yang ke-9, menyilangkan atau menganyam jari jemari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian wudu di rumahnya lalu mendatangi masjid, maka ia berada dalam salat hingga dia pulang, maka janganlah dia melakukan seperti ini. Beliau menyilangkan jari jemarinya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Ad-Darimi dan Al-Hakim. Kesalahan yang ke-10, menutup mulut ketika salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menutup mulutnya ketika salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis sadli fi shalah wa an yughatti ar-rajulu fahu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sadal dan melarang seseorang menutup mulutnya ketika salat. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 643, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ibnu Majah dengan sanad yang hasan meriwayatkan kalimat kedua saja. Disebutkan dalam kitab Nailul Autar jilid 2 halaman 400 sampai 401, Abu Ubaidah berkata dalam kitab Al-Gharibnya, sadal adalah menjulurkan pakaian tanpa melipat kedua sisinya ke depan. Jika dilipat ke depan, maka tidak dinamakan sadal. Pengarang kitab An-Nihayah berkata, ia bermakna melipat pakaian dan memasukkan tangan ke dalam, lalu rukuk dan sujud dalam keadaan seperti itu. Ini berlaku pada gamis dan jenis pakaian lainnya. Ada pula yang mengatakan meletakkan bagian tengah sarung di atas kepala dan menjulurkan kedua tepinya ke kanan dan ke kiri tanpa meletakkannya di atas kedua bahu. Al-Jauhari berkata, sadala thawbahu yasduluhu, dengan dhammah sadlan berarti arkhahu, menjulurkannya. Tidak masalah mengartikan hadis pada semua arti ini karena kata sadal mengandung semuanya. Dan membawa kalimat yang mengandung banyak arti pada semua maknanya adalah mazhab yang kuat. Kesalahan yang ke-11, mengangkat pandangan ke atas ketika sholat. Perbuatan ini menyelisihi sunnah dari dua sisi. Yang pertama, bahwa hukum asal bagi orang yang melaksanakan sholat adalah mengarahkan pandangannya ke tempat sujud. Yang kedua, orang yang mengangkat pandangannya ke langit terjatuh dalam ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi shalah aw la tarji'u ilaihim, wa fi riwayatin la tukhtafanna absaruhum. Hendaklah orang-orang benar-benar berhenti memandang ke langit ketika salat, atau mata mereka tidak akan kembali lagi. Dalam riwayat lain disebutkan atau mata mereka akan disambar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 750, Imam Muslim nomor 428 dan yang lainnya. Kesalahan yang ke-12, mengqadha salat-salat wajib yang sengaja ditinggalkan. Orang yang sengaja meninggalkan salat
tanpa ada uzur sama sekali, baik karena meremehkan atau karena malas hingga keluar waktunya, maka dia tidak sah mengqadha salatnya, tidak sah melaksanakan salatnya lagi, karena tidak ada dalil syar'i yang mewajibkannya untuk mengqadha salatnya tersebut setelah waktunya lewat atau habis. Kewajiban orang yang meninggalkan salat dengan sengaja adalah memperbanyak istighfar dan memperbanyak salat sunnah semampunya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir, wa in intaqasa min fariidatihi syai'un qala ar-rabbu tabaraka wa ta'ala unzuru hal li'abdi min tatawwu' fayukammalu biha man taqasa min al-fariidah thumma yakunu sa'iru 'amalihi 'ala dhalik." Sungguh amalan yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka beruntung dan selamatlah dia. Namun jika rusak, maka merugi dan celakalah dia. Jika dalam salat wajibnya ada yang kurang, maka Rabb yang Maha Suci lagi Maha Mulia berkata, "Lihatlah, apakah hambaku memiliki salat sunnah?" Maka salat wajibnya disempurnakan oleh salat sunnahnya tadi. Lalu dihisablah seluruh amal wajibnya sebagaimana sebelumnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan At-Tahawi. Disahihkan dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor 540 dan juga Sahih Al-Jami' As-Shaghir nomor 2020.